Halo guys, selamat datang di RCU Film. Di video ini kita akan mengalur film trailer action yang berjudul Retribution. Film terbaru Liam Neeson di tahun 2023 ini akan berbeda dari film beliau yang sebelum-sebelumnya, di mana dia yang menghabisi para penjahat satu persatu dengan brutalnya. Di film ini tak banyak adegan actionnya yang terjadi, namun tenang saja, karena adrenalin kalian akan tetap terpacu seperti di film-film yang dibintanginya sebelum-sebelumnya. Hampir semua adegan berada di dalam mobil. Bagaimana tidak, mobil yang dikendarai bersama kedua anaknya telah dipasangi bom, yang dimana kalau mereka keluar dari mobil tersebut, bom akan meledak. Apakah motif pelaku? Dan siapakah pelakunya? Langsung saja kita ke alur ceritanya, dan inilah dia, Retribution. Film akan berfokus pada seorang yang bernama Matt, di mana dia bekerja sebagai seorang bankir. Matt tinggal di rumah yang bagus dengan istri dan kedua anaknya. Di pagi hari sebelum berangkat kerja, yang bahkan Matt belum sarapan dan wudhu sempurna, teman kerjanya yang bernama Anders ini sudah menelepon karena urusan pekerjaan, yang membuat istri Matt yang bernama Heather ini jengkel dan kesal karena Matt terlalu sibuk dengan pekerjaan dan gadgetnya. Bahkan untuk mengantar kedua anaknya sekolah pun tak sempat karena terburu-buru ada meeting di kantornya. Karena dipaksa istrinya, Matt pun terpaksa bersedia mengantarkan anaknya ke sekolah. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Matt bersiap ke kantor, tentunya akan mengantar anak-anaknya ke sekolah terlebih dahulu. Anak perempuan bernama Emily dan kakak laki-lakinya bernama Zach. Seperti ABG kebanyakan yang masih labil, Zach tak mau diantar ayahnya ke sekolah karena malu pada cemewelnya yang sudah besar kok masih diantar bapaknya. Matt dan Emily akan berangkat sendiri dengan mobil yang baru dia beli. Sebuah mobil pintar atau smart car yang dimana mobil itu sempat mengalami malfungsi. Entah beneran konslet atau Matt yang tak tahu cara mengoperasikan sistemnya. Setelah mobil berjalan, Matt melihat Zach yang jalan kaki ke sekolah, lalu memaksa Zach untuk masuk ke dalam mobil. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ada HP yang berdering. Entah dari mana asalnya HP itu, yang jelas bukan punya anak-anak Matt, istri Matt, ataupun punya Matt sendiri. Setelah diangkat panggilan itu, di ujung telepon, seorang pria misterius mengatakan bahwa ada bom di bawah jok mobil yang dikendarainya. Matt yang tak percaya begitu saja, langsung mematikan telepon pria tersebut. Saat Matt mencoba memeriksa bawah jok mobil, ternyata beneran ada sebuah rakitan bom. Si pria misterius itu menelepon Matt lagi dan menjelaskan cara kerja bom tersebut. Jadi saat penumpang berdiri mengangkat pantatnya dari jok, itu akan jadi pemicu bom dan akan meledak. Dan pria misterius itu juga punya kendali jarak jauh untuk bisa meledakkan bomnya dengan remote control. Saat di perjalanan itu, Matt merasa bahwa motor di belakang mengikutinya dan menebak bahwa pemotor itu adalah si pria penelepon. Lalu, tiba-tiba ternyata cuma pacar Zach yang sedang membuntuti ayamnya. Si penelepon mengirimkan sebuah lokasi dan meminta Matt untuk menuju ke sana. Singkat waktu, setelah sampai di titik lokasi, rekan kerja Matt yang lain bernama Sylvan menelpon Matt dan tampak panik karena mengalami hal yang serupa. Sylvan dan pacarnya yang berada di seberang jalan dan di dalam mobil yang telah juga dipasangi bom. Pacar Sylvan yang bertindak terlalu panik
membuat seorang polisi yang berjaga mencurigainya. Polisi itu memaksa mereka untuk keluar dari mobil untuk diperiksa lebih lanjut. Aussteigen, habe ich gesagt, und zwar sofort. Matt yang shock dengan kejadian tersebut segera meninggalkan lokasi. Namun, mobil Matt terekam CCTV di tempat kejadian. Lalu si penelepon meminta Matt untuk menelepon istrinya. Namun, karena HP istrinya yang tidak aktif, Matt kemudian menelepon sahabat istrinya. Tapi, sebuah kabar mengejutkan yang ia dapat, bahwa istri Matt sedang berada di kantor pengacara untuk mengurus perceraiannya dengan Matt. Bagai petir di siang bolong, di suatu keadaan hidup dan mati, Matt harus menelan kenyataan pahit tersebut. Setelah Matt menelepon ke kantor pengacara itu, Matt berhasil disambungkan dengan istrinya. Dengan mengabaikan sakit hatinya, Matt menjelaskan apa yang sedang menimpa dirinya dan kedua orang anaknya. Lalu meminta istrinya untuk mengambil uang simpanan Matt pribadi di bank, sesuai dengan perintah si penelepon. Saat sampai di depan bank dan menunggu istrinya mengambil uang, Matt kaget saat melihat berita di TV bahwa Matt dicurigai oleh polisi tentang bom di mobil Sylvain. Karena polisi melihat rekaman CCTV di tempat kejadian. Saat proses serah terima uang dengan istrinya, alih-alih memberikan uangnya dan segera pergi, si penelepon mengubah rencana dengan meminta untuk memberikan uang tersebut kepada orang random yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Uang dengan jumlah 50.000 euro atau sekitar 800 juta rupiah. Gila, andai orang randomnya itu aku. Nggak jadi deh. Karena selang beberapa detik, tiba-tiba polisi menggerebek orang random itu dan juga istri Matt. Ternyata si peneleponlah yang menelepon polisi, yang entah apa tujuannya itu. Kemudian si penelepon mengatakan tujuan utama dari teror itu pada Matt, bahwa dia menginginkan uang investor yang berada di Dubai, yang hanya Matt dan teman Matt yang mengetahui dan bisa mengakses uang tersebut. Teman Matt yang dimaksud adalah orang yang nelpon pagi-pagi tadi guys, yaitu Anders. Lalu, si penelepon meminta Matt untuk menemui Anders dan segera mengirimkan uang investor Dubai itu yang berjumlah 208 juta euro atau kalau dirupiahkan sebesar 3,5 triliun. Setelah bertemu dengan Anders sangat terkejut dengan apa yang dilakukan padanya, menyeretnya dalam masalah besar seperti ini. Lalu, si penelepon mengatakan kepada Matt untuk menyuruh Anders segera mengirimkan uang dengan ancaman bahwa Matt akan membunuhnya. Setelah Anders mengirimkan semua uang itu dan tinggal menunggu konfirmasi aja dari Matt, si penelepon meminta Matt untuk membunuh Anders dengan pistol yang sudah disiapkannya di laci mobil. Tekanan dari si penelepon dan anak-anaknya yang melarang melakukan hal gila itu, Matt yang bimbang mengikuti kata hatinya untuk tidak membunuh temannya itu dan menjatuhkan saja pistol itu di jalanan. Namun, yang terjadi Don't do this, okay? He's your friend. mobil Anders meledak karena juga dipasangi bom si penelepon. Matt kemudian kabur karena banyak polisi yang mengejar. Adegan kejar-kejaran polisi pun terjadi dengan si penelepon yang terus menekan Matt untuk segera konfirmasi uangnya. Matt yang emosi karena temannya yang terbunuh dan Emily yang terluka karena efek ledakan tadi, mengabaikan saja permintaan si penelepon dan bilang kalau dia tak bisa membunuh Matt begitu saja karena masih butuh Matt untuk mengkonfirmasi kalau masih menginginkan uang tersebut. Saat polisi berhasil memojokkan mobil Matt ke sebuah lorong jalan
Dengan sinyal HP yang hilang, yang otomatis si penelpon putus sambungan dengan Matt. Lalu, setelah berhasil menghentikan mobil Matt, kepala Europol bernegosiasi dengan Matt untuk menurunkan anak-anaknya. Karena setelah dicek, ternyata di kursi belakang tak ada bom yang dipasang. Cuma ada di kursi depan tepat yang diduduki Matt. Dengan mempradali pintu mobil baru itu, anak-anak Matt berhasil dievakuasi keluar. Kepala Europol mengatakan rekening bank bisa dibekukan. Lalu dengan apa sang pelaku mengambil uang itu? Lalu Matt mengatakan bahwa uang itu berada di Dubai, yang mana itu di luar kuasa pihak Europol. Dan setelah uang itu dirubah jadi uang kripto, maka uang itu tak akan bisa terlacak. Siapa pelaku sebenarnya ya? Yang dimana semua teman kerja yang mengetahui perihal uang tersebut sudah tewas karena bom. Dan tertinggal Matt doang. Mungkinkah Matt lah pelakunya? Sabar. Lanjut. Setelah anak-anaknya dikeluarkan, Matt berbicara pada kepala Europol bahwa dia ingin mencari sendiri pelakunya karena polisi mencurigai dirinya. Lalu kepala Europol bilang kalau mencari pelaku adalah tugas Europol dan meminta Matt untuk tak perlu repot-repot karena status dirinya kini menjadi tahanan. Mendengar itu, lalu Matt tiba-tiba tancap gas dan kabur dari kepungan polisi. Setelah keluar dari tempat tersebut, sinyal HP kemudian muncul kembali. Dan tersambung kembalilah dengan si penelpon misterius. Matt mengatakan padanya kalau ingin bertemu empat mata dengan si penelpon atau dia tak akan mendapat sepeser pun uang tersebut. Penelpon mengancam akan meledakkan mobil Matt. Namun Matt malah menantang untuk meledakkan saja, karena apalagi yang ditakutkan, anak-anaknya sudah diturunkan. Penelpon yang tak ingin mendapatkan Zheng pun akhirnya menuruti kemauan Matt. Dia mengirimkan sebuah lokasi untuk ketemu. Setelah sampai di sana, yang dimana lokasi itu ramai dengan orang yang sedang berdemo menuntut pemerintah kalau harga chip yang semakin mahal. Lalu, tiba-tiba pria penelpon itu sudah ada di kursi belakang dengan menggunakan topeng dan menyuruh Matt untuk mencari tempat yang lebih sepi. Setelah sampai di tempat sepi, pria misterius itu kemudian membuka topengnya. Dan ternyata, oh my god, pria misterius itu adalah Anders. Mobilnya tadi meledak, bagaimana mungkin? Jadi Anders menjelaskan bahwa itu gimmicknya. Untuk mendapatkan uang itu, dia menjebak Matt dengan serangkaian bomnya. Dengan demikian, Matt lah yang akan jadi tersangkanya. Apalagi Anders juga sudah merekam Matt saat Matt mengancam akan membunuhnya kalau tak mengirimkan uang saat sebelum bom meledak. Matt yang emosi dan muak dengan Anders itu tiba-tiba tancap gas. Dengan Anders yang masih duduk di belakang. Dengan kondisi mobil yang sudah trondol, gak ada pintu itu memaksa Anders untuk memakai sabuk pengaman untuk tidak terjatuh. Kemudian dengan gilanya, Matt menabrakkan mobil ke lampu jalanan, yang membuat mobil itu oleng dan menabrak jembatan. Mobil itu dalam kondisi miring dan hampir jatuh ke dalam sungai. Saat Anders berusaha menggapai remote control yang terjatuh, dengan kesikapan khas Om Liam Neeson, Matt melepaskan sabuk dengan pengamannya dan melompat ke sungai. Dan itu memicu bomnya. Dan Anders meledak bersama mobil. Namun, alhamdulillahnya, Matt berhasil selamat. Dan film pun tamat. Di akhir film terdengar sebuah reporter berita mengatakan bahwa Matt dinyatakan tidak bersalah dan Matt yang bekerja sama dengan Europol berhasil mengungkap perampokan rumit yang didalangi oleh Anders. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu sibuk dengan pekerjaanmu sampai melewatkan kebersamaanmu dengan keluargamu.
Dan juga jangan terlalu banyak menyimpan uang yang sampai lupa bersedekah, karena 2% hartamu adalah hak bagi mereka yang sedang membutuhkan. Satu lagi, pesan saya kepada Matt, agar silaturahmi kita tak terputus, pinjam dulu 100. Akhir kata, saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on the next video. Bye bye.